alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat isya dan tarawih masjid di Haji Al-Ahmad yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini di dalam melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian menjalankan juga setelah sholat tarawih insyaallah. Karena kalau menunjukkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak hadir di masjid yang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu bulan Ramadan, kaum muslimin dan muslimat mereka bersemangat berburu di dalam mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, mulai dari mengerjakan yang sunnah-sunnah hingga yang wajib-wajib, mengerjakan puasa, kemudian sedekah, kemudian sholat tarawih, kemudian sholat berjamaah di waktu masjid, hadir majelis ilmu, iktikaf dan lain sebagainya. Dalam bulan ini kaum muslimin berburu amal soleh, berburu amal kebaikan. Mereka melakukan hal tersebut motivasinya adalah agar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, ya. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu sangat jelas. Allah Karim, tapi di bulan Ramadan Allah itu lebih dermawan lagi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba-Nya, dan juga Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Wa dzalika kulla lailatin qadar. Itu terjadi setiap malam. Karena itu jemaah, jangan sia-siakan. Kalau kita bukan termasuk orang yang mendapatkan rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, lalu bagaimana keadaan kita di bulan yang lainnya? Jangan sampai di bulan Ramadan ini hubungan orang ini tidak mendapatkan rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahullah, banyaknya amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin, dari yang wajib-wajib ataupun yang sunnah-sunnah, ya, tidak menutup kemungkinan di dalam amalan mereka ini mungkin akan ternodai dengan kesyirikan, syirik kecil misalnya, yaitu riya. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, insya Allah saya akan membahas tentang riya. Mari kita mempelajari sedikit tentang riya, pengertiannya, hukum dan psikologisnya, kemudian bagaimana cara terhindar dari penyakit riya. Tujuannya agar amal kita ini bersih dari riya, sehingga potensi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu besar. Amalan kita ini potensi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu besar, karena tidak ada riya di sana. Kalau tidak ada riya berarti kita apa? Ikhlas, tinggal satu, yaitu kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimahullah, dosa riya ini adalah dosa yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi kepada umat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Jadi sahabat, wahai sahabat,
Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan riya. Sekarang kita perlu tahu apa itu riya, karena ini adalah dosa yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW terjadi kepada umatnya. Apa itu riya? Kata para ulama, definisi para ulama itu bermacam-macam, tapi yang paling ringkas yaitu ayya'mal mar'u ibadatan yuqsadu ghairullah hasana. Seorang beramal tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya riya. Misalnya orang sholat bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya riya. Riya itu dari kata-kata ro'a, supaya dilihat. Sholat untuk dilihat orang, sedekah untuk dilihat orang, tarawih untuk dilihat orang. Ini namanya riya. Adapun yang tidak berkaitan dengan ibadah, maka itu tidaklah disebut dengan riya. Jadi riya ini yang berkaitan dengan ibadah, ingin dilihat orang ibadahnya. Kalau bukan ibadahnya, maka sama sekali bukan termasuk riya. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali itu mengatakan kaidah sangat penting, ar-riya mahalluhu fil ibadat wa laysa mahalluhu fil mubahat. Riya itu tempatnya dalam ibadah, bukan di dalam mubahat. Mubahat maksudnya al-adat, pakaian, kendaraan, rumah, gaya hidup dan lain sebagainya. Itu termasuk al-mubahat, bukan dari ibadah. Makanya seperti itu bukan dari riya. Contohnya seseorang misalnya ingin berpakaian dengan pakaian yang bagus, yang indah, supaya dilihat orang, lihat masya Allah pakaiannya. Atau punya kendaraan bagus, lihat masya Allah kendaraannya bagus. Tujuannya supaya dapat komentar-komentar bagus dari orang-orang. Ini bukan termasuk dari riya. Riya itu tempatnya di mana tadi? Ibadah. Kalau al-mubahat, al-adat, memakai kendaraan dan sebagainya itu bukan termasuk di riya, bukan dari ibadah. Namun perbuatan seperti ini bukan berarti benar. Hanya saja Imam Ghazali mengatakan bukan dari riya, karena tidak tergantung, bahkan ini bisa menjerumuskan seseorang. Kalau dia dikit-dikit supaya dipuji orang, supaya dilihat orang, pakaiannya, kendaraannya, dan lain sebagainya. Nanti lama-lama sholatnya ini karena orang, sholatnya karena orang, ibadahnya nanti karena orang, lama-kelamaan. Kalau kebiasaannya patokannya itu manusia, ini berbahaya. Ini yang pertama tentang definisi pengertian riya. Kemudian hukum dari riya. Hukum riya kata para ulama, hukumnya adalah haram, dosa besar. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan bahwa riya ini dosa besar nomor 2 setelah dosa syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari susunan tertibnya, nomor 1 itu dosa besar, nomor 1 itu adalah syirkul akbar, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nomor 2-nya itu adalah syirkul asghar, riya, menyekutukan Allah di dalam hal ibadah, ini dilihat orang. Kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan dosa syirik ini di dalam urutan dosa besar nomor 2? Beliau sendiri mengatakan ada dosa karena aku meletakkan riya ini di bawah dosa syirik, dosa besar nomor 2, paling besar nomor 2, ada dosa. Yang pertama itu kata beliau rahimahullah, li'anna fihi istihza'un billahi ta'ala. Orang ini menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang riya itu kata Ibnu Hajar menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah memerintahkan dia beribadah kepada Allah ikhlas, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok orang ini beribadah karena siapa? Karena orang. Ini menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kalau beribadah itu harus ikhlas. Allah sendiri yang memerintahkan dalam Al-Quran. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Sama-sama menghafalnya. Ini yang pertama jemaah, istihza'an lillahi azza wa jalla. Kemudian alasan yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar, fihi talbizan 'alal khalqi. Orang yang ibadahnya itu riya, itu membohongi orang lain, membodohi orang lain. Seakan-akan dia orang soleh, kelihatannya tarawih di masjid, kelihatannya sholat berjamaah, kelihatannya sedekah, kelihatannya soleh, tapi dia apa? Riya. Membohongi orang-orang. Orang-orang mengira fulan masya Allah, fulan ahli sedekah, fulan ahli masjid. Ternyata amalannya penuh dengan riya. Yang ini dua alasan kenapa Ibnu Hajar memasukkannya dalam dosa besar yang berupa. Kemudian yang ketiga jemaah rahimahullah adalah jenis-jenis riya. Ini adalah banyak ya. Cuma ini saya tulis di sini hanya dua contohnya. Yang pertama, seseorang ketika akan beramal tujuannya itu murni untuk manusia, murni untuk manusia memang. Ini syirik, murni untuk manusia. Tidak ada Allahnya sama sekali, tidak ada keikhlasannya sama sekali, 100% untuk manusia. Ini merusak amal secara keseluruhan. Misalnya dia sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tujuannya benar-benar manusia. Kemudian yang kedua, mungkin ini banyak di antara kita, yaitu seseorang ketika akan beramal tujuannya murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika akan melakukan ibadah, orang ini murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tapi ketika sedang melakukan amalan tersebut, tiba-tiba ada orang yang melihatnya dan dia tahu. Lalu dia mempercantik ibadahnya, memperbagus ibadahnya karena dia tahu ada yang melihatnya. Nah, yang seperti ini jamaah Allah kata para ulama berbeda pendapat tentang ibadah yang seperti ini. Diterima atau tidak? Imam Ahmad mengatakan diterima. Karena dari awal dia ikhlas. Hanya saja dia ketika ibadah dengan syaitan, hanya dia kalah di sini. Imam Ahmad mengatakan mudah-mudahan diterima. Namun ulama-ulama yang lain juga mengatakan tidak diterima karena sudah tercampuri dengan riya, sudah tidak ikhlas, tidak diterima. Ada pendapat ketiga, yaitu pendapat yang mengatakan dan disampaikan juga oleh Syekh Adham Al-Asiri, hafizahullah wa ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadahnya, tapi akan dihukum sesuai kadar memperbagus, mempercantik sholatnya tadi misalnya, karena dia orang, Allah akan hukum dia di situ saja sesuai kadarnya, tapi amalannya sebagian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ada ulama yang mengatakan jika timbul riya ketika kita sedang beribadah, itu kita harus wajib melawannya. Jangan kita terlena, jangan kita nikmati riya itu, tapi kita harus sadar tidak boleh diharam riya. Lalu kita lawan perasaan tersebut, kita lanjutkan ibadah kita. Karena itu dari siapa? Kita dari rumah, kita dari awal niatnya sudah lillahi ta'ala. Hanya saja kita mungkin kalah dengan hawa nafsu dan digoda syaitan, namun harus cepat-cepat kita lawan. Nah, kalau seperti ini kata para ulama, amalannya bersih dari riya dan insya Allah tidak memudoroti amalannya. Ini jenis-jenis saja orang. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bagaimana agar kita amalan kita ini bersih dari riya, tidak tersentuh riya sama sekali. Itu ada tipsnya, ada caranya. Banyak sekali ya. Hanya saja ini saya rangkum, saya sebutkan 4 saja yang terbaik insya Allah. Yang pertama, langkah agar kita berlepas diri dari riya adalah yang pertama adalah senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan al-ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah melihatnya.
selalu kita hadirkan dalam hati kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amal soleh apapun kita hadirkan ini. Maka kalau kita bisa menghadirkan perasaan ini setiap kita akan beramal, maka kita tidak nafsu lagi dengan apa? Pujian-pujian manusia, komentar-komentar manusia, tidak nafsu lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat saya sekarang ini. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang memuji. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sadar akan bahaya riya. Kita harus sadar bahwa riya ini berbahaya. Riya ini menghancurkan amalan kita, hancur, capek, tidak dapat apa-apa, malah dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang berakal itu ketika dia beramal melakukan amal kebaikan, kalau orang berakal ya, tentu dia akan mengharap sesuatu dari Allah, ganjaran, pahala. Bukan sebaliknya, beramal tapi mengharapkan apa? Hukuman. Tidak ada. Orang berakal itu tidak ada. Beramal mengharapkan hukuman tidak ada. Nah kalau riya ini diteruskan, kita beramal dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hadirkan perasaan bahwa riya ini sangat berbahaya, mengancam amalan kita, mengancam diri kita. Kemudian tips yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari dosa riya. Karena dosa riya ini disebut oleh Rasulullah SAW itu akhfa min dabirin naml. Apa namanya? Samar, lebih samar dari apa? Langkahnya semut. Berarti kadang tidak terdeteksi ternyata amalan kita ini ada riyanya, ada syiriknya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajari kita sebuah doa. Yang wajib ini doa ini harus kita baca. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Pendek doanya, mudah sekali ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyebutkanmu, dan aku mengetahuinya. Dan aku berlindung kepadamu, aku memohon ampun kepadamu terhadap apa yang tidak aku ketahui. Kemudian jemaah rahimahullah, yang terakhir, tips yang terakhir agar kita tidak bersentuhan dengan riya dalam setiap kali kita beramal soleh adalah sering-sering beramal soleh jauh dari penglihatan manusia. Ini juga itu. Sering-sering beramal soleh tidak ada yang tahu, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa kita, maka wajib bagi kita juga menyembunyikan amal soleh kita. Yang sering latihan amal soleh ya, hanya diri kita dan Allah saja yang tahu. Karena itu akan menguatkan keikhlasan yang ada dalam diri kita. Baik, subhanallah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya. Aku dikomentada, astagfirullah wa muslimin wa muslimat. Astagfirullah wa